saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa ada satu roh yang harus kita pelajari hari ini. Roh atau dewa, yaitu namanya Baalzebub. Roh rakus dan serakah. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Buka hati kami, buka mata kami untuk melihat, buka telinga kami untuk mendengar, sehingga kami tidak terjebak dalam roh rakus dan serakah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan. Bilangan pasal 11, Bilangan pasal 11 ayat 33 dan 34. Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Amin. Saya sudah katakan tadi bahwa ada roh. Ya, kalau kita ingat 7 roh yang merasuk Maria Magdalena itu, ya salah satu ya roh rakus itu. Ya, sudah ingat? Satu roh Lucifer, roh kesombongan, roh kebanggaan diri, roh pangkat dan jabatan. Yang kedua, roh Mamon, itu dewa uang. Yang ketiga ialah roh Asmodeus, roh hawa nafsu. Yang ketiga ialah roh Lewiatan. Ya, Lewiatan itu apa artinya? Roh iri hati dan dengki. Ada roh di belakangnya. Dan yang kelima, roh Baalzebub, itu roh rakus dan serakah. Yang keenam ialah roh setan, roh kemarahan, roh
sadis itu namanya roh setan, dan yang ketujuh ialah namanya roh Belpegor. Ya, Belpegor artinya orang itu malas bekerja, demikian pula orang itu bebal, tidak mau dinasihati, keras kepala, yaitu namanya roh Belpegor. Nah, kita sekarang belajar tentang roh itu tadi, roh serakah. Demikian kata firman Tuhan, selagi daging itu adalah mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ya, memang masuk akal juga sih. Mereka sudah lama tidak dapat daging, datanglah Tuhan mengirimkan burung puyuh ke sana, dan kemudian mereka makan. Itu burung puyuh itu sudah tahu, itu burungnya kecil tapi dagingnya kayak daging ayam, ya. Jadi satu masuk, belum lagi dikunyah, masuk lagi satu, masuk lagi satu. Nah, itu namanya serakah. Dan dalam hal apapun juga Tuhan membenci hal yang serakah. Sudah tahu bagaimana terjadi perubahan cuaca, perubahan iklim sekarang, saudara sekalian, yang terjadi di dunia ini, sehingga kita merasa panas yang luar biasa, tapi juga dingin yang luar biasa. Bencana alam terjadi mana-mana, gelombang, hujan yang turun, banjir di mana-mana. Itu sebenarnya ulah dari keserakan manusia. Nah, hutan dibabat habis. Tentu tujuannya sebenarnya untuk memakmurkan rakyat. Saya sendiri melihat di daerah kami, ya, sekarang orang begitu makmur. Saya pergi ke satu tempat di mana dulu daerah itu miskin, tapi sekarang rata-rata orang di sana punya 3 mobil. 1 mobil untuk pribadi, 1 truk untuk ngangkut itu tanaman mereka, ya. Dan yang ketiga ialah 1 truk kecil untuk masuk ke dalam perkebunan itu, untuk angkut. Memang ada unsur kemakmuran di sana, tetapi kita melupakan apa? Paru-paru bumi ini. Itu datang karena keserakahan, saudara sekalian. Jadi mari kita sekarang bukan hanya jangan serakah makan. Anda sudah tahu ada istilah begini dalam ilmu kesehatan. Sudah boleh tanya dokter. Ya, saya ini bukan dokter. Tuh boleh tanya. Apa katanya? Kalau makan jangan terlalu kenyang. Makanlah secukupnya supaya kita jangan mudah kena penyakit. Begitu juga kalau makan, jangan terus-menerus hanya makan yang kita suka. Misalnya bermacam-macam daging. Mari bagi sedikitlah dengan ikan. Makan ikan atau makan sayur-sayuran. Saya merasakan, saudara sekalian, kalau saya sudah setua ini, ya, kalau saya kurang makan buah-buahan dan sayur-sayuran, ya, saya mengalami masalah pada pencernaan saya. Oleh karena itu sebenarnya disitulah hukum, jangan kita menjadi serakah. Jangan kita menjadi orang yang dirasuk oleh roh tadi, roh apa? Baalzebub. Sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah. Kemudian apa lagi? Serakah yang lain apa? Hak orang lain kita makan sendiri. Itulah namanya korupsi. Ya, kalau korupsinya sudah puluhan miliar, saudara sekalian, kita tahu bagaimana itu uang sebenarnya dapat dibagi untuk orang lain. Saya belum pernah mendengar cerita seperti cerita dalam cerita klasik kita lama itu seperti Robin Hood. Robin Hood katanya memang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi saya ingin menyadarkan kita semua, Robin Hood itu merampok, mencuri, kemudian dia bagikan pada orang lain. Tentu tidak berkenan kepada Tuhan, namanya merampok. Tapi maksud saya,
kalau kita punya berkat lebih untuk menghindarkan kita dari roh tadi, roh Baalzebub, roh rakus dan serakah, mari belajar berbagi dengan orang lain. Itu yang diperintahkan Tuhan, sehingga kita lepas dari roh Baalzebub, roh serakah itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong, memberkati kami, sehingga oleh anugerah Tuhan kami semua lepas roh serakah, roh rakus Tuhan Yesus, dan kami mengalami lagi kemenangan daripada Tuhan dan sedia berbagi dengan sesama kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.